Sahabat, saya sudah membuatkan materi presentasi. Saya harap bahwa sahabat akan tertarik. Kendi emas menyimpan rahasia bening, kesegaran air yang tercurah. Diriku kini menjadi air kendi emas. Bahasan kita itu berhubungan dengan bagaimana memulai depot air minum. Jadi sahabat, ketika kita mulai atau harus membuat atau mulai berbisnis depot air minum, itu sahabat harus pahami bahwa tidak perlu berpikir rumit, tidak perlu mencari jalan yang kita tidak bisa paham ya, tidak perlu mencari-cari meneliti airnya sendiri, tidak perlu, karena itu memang ada bagiannya sendiri-sendiri. Kualitas air itu tanggung jawabnya ada di Dinas Kesehatan ya. Kalau kita mau berbisnis air minum, yang harus dilakukan adalah direncanakan dulu ya. Direncanakan dulu air apa yang mau kita jual. Misalnya yang mau kita jual itu air minum bermineral atau air minum tidak bermineral. Pilihannya itu ya. Kemudian setelah itu pikirkan sumber air bakunya. Apakah sumber air bakunya itu dari air sumur, atau dari mata air, atau dari air truk tangki beli. Itu yang perlu dipikirkan pertama kali. Jadi ketika sahabat mendatangi tukang jual depot, itu sahabat harus beritahu sama dia, saya ingin menjual air yang bermineral. Nanti si tukang bikin depot itu pasti sudah ngerti apa yang harus dilakukan, itu dia sudah tahu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Kita ambil satu poin saja. Pak, bagaimana kalau sumbernya dari air sumur ya? Jika sumbernya dari air sumur sahabat, saya akan ceritakan seperti ini. Dalam sistem pengolahan air itu kita harus tunduk pada 4 syarat 2 unsur. 4 syarat 2 unsur. Pendapat saya ini sudah saya bukukan dengan tebal 250 halaman. Sahabat bisa mendapatkannya di toko buku. Sahabat bisa baca bahwa dalam sistem pengolahan air, saya sudah buat statement bahwa itu harus ada 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air, apapun kondisinya. Apakah itu air sumur, apakah itu mata air, apakah air PDAM, atau apakah itu air beli dari truk tangki. Jadi yang gambar yang sahabat lihat ini adalah gambar dari sumber air sumur ya. Nah sahabat, jadi kalau bersumber dari air sumur, 4 syarat itu adalah harus ada air apapun kondisinya. Kemudian kita ke makrofilter. Di sini saya menggunakan filter dish ya, makrofilter. Setelah itu, karena di sini teman-teman biasa menggunakan pasir silika, saya tidak hilangkan. Saya tetap cantumkan di sini. Ingat, ini proses air sumur. Saya tidak hilangkan. Saya bilang, dalam sistem pengolahan air itu harus tunduk pada 4 syarat, 2 unsur. Berarti syarat pertama harus ada air, apapun kondisinya. Syarat kedua harus ada makrofilter. Ini 2 bagian, ini makrofilter. Syarat ketiga ada mikrofilter. Ini mikrofilternya. Ya, jika airnya berbau, kita sertakan arang. Berarti arang ini ya, yang biasanya sahabat pasang arang di sini, ini posisinya bukan di sini ya. Jadi posisinya tidak di situ, karena 4 syarat 2 unsur itu berada pada posisi di bagian depan. Jadi harus ada sumber air. Mau pakai PDAM boleh, air sumur boleh, mata air boleh, atau beli dari truk tangki itu boleh.